Kalau misalnya mau berobat ke saya, tarifnya 15 juta. Masya Allah. Belum diobatin. Sakit ketika dikelompokkan, orang yang sakit bisa mengetahui sebetulnya dalam hatinya. Saya sakit ini karena ini, karena ini, karena ini. Namanya manusia pasti akan menemui sakit ya. Dan akan juga menemui sembuh. Iya. Ya artinya ada hikmah di balik sakit. Sosok seperti apa sih yang harus kita datangi dan kita berobat? Apakah emang kita harus bayar atau bagaimana gitu? Ya, memang mungkin di dunia ini 1.001 kali ya, 1.000.001 mungkin ya, tapi insya Allah ada. Insya Allah ada. Nah dalam konteks ini ketika misalkan orang itu sakit, ketika medis mengatakan ini di luar medis itu, artinya ini sakit adalah sakit non medis karena mungkin medis sudah tidak bisa alatnya secanggih apapun untuk bisa menemukan penyebabnya gitu kan, sehingga orang tersebut ketika dibilang medis itu oh nggak ada apa-apa, tapi dia merasakan sakitnya kan gitu kan. Nah akhirnya dia dengan medis yang nggak mampu, kemudian dia melakukan ikhtiar ketika berhadapan dengan orang-orang yang akhirnya pakai uang tadi, yang dipikirkan adalah ia ingin sembuh. Dia nggak sadar bahwa kesembuhan itu milik Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika kamu sakit, akulah yang menyembuhkan. Nah jadi balik lagi ya, kalau dia belum dikasih hidayah, dia belum memohon doa mungkin di malam hari, di sholat malam, di tahajud dan sebagainya. Dia masih coba berikhtiar ke sana kemari. Ada dengar di sana ini ada. Ya kan, keluarin duit, nggak sembuh. Dan yang paling PR buat tren. Ya itu tadi. Udah kita bayar buat tren, aneh mau udah bayar masih itu. Sembuh enggak? Juga kalau misalkan bahasa gini loh, bisa kita melihat sudut pandang ketika dia ke sana, kemudian dia keluar uang, dia nggak sembuh. Boleh jadi Allah memang sayang sama orang ini. Allah kirim. Ya, dikarenakan apa? Iya, dikarenakan bahasanya ketika ia sembuh ke orang itu, ia udah bayar. Yang bahayanya ini orang bisa meyakini orang tersebut mengkultuskan dia. Iya, wah, gua sembuh sama dia nih, gua bayar sekian, nggak apa-apa, yang penting gua sembuh. Ya, tapi tidak merubah ketaatan imannya. Malah jauh dari Allah. Nah, begitu. Jadi yakin kepada orang tersebut kan, bahaya juga. Ya Allah. Oke, nah Allah sayang sama dia, tetap dia berikhtiar terus sampai menemukan. Tapi 20 jutanya atau 15 jutanya penggugur dosa juga ya? Iya, penggugur dosa. Boleh jadi secara buat si orang yang ikhtiar. Iya, husnuzon ya. Tapi dosa buat orangnya. Yang nerima, itu Allah yang memintanya gitu ya. Nah, tapi intinya ketika sampai ke satu titik, ia disadarkan oleh Allah, ternyata ia sudah berserah diri, pasrah dalam konteksnya. Ya sudahlah, saya udah nggak punya apa-apa. Saya hanya berserah diri kepada Allah. Saya mohon Allah yang menyembuhkan. Kemudian ketemu misalkan, ini maaf bukan saya yang mau ngomong, tapi banyak orang datang ke saya. Tapi ketika misalkan dia datang ke saya arahkan kepada Allah. Kamu tahu siapa yang menyembuhkan kamu? Allah. Siapa yang memberi sakit kamu? Allah. Kalau begitu, mohon ampun sama Allah. Jangan dulu minta ya Allah sembuhin, sementara dosanya masih banyak. Minta ampun dulu, baru minta sembuh. Taubatan dulu nasuhanya. Minta ampun dulu, itu namanya orang tahu diri. Bahwa dia banyak dosa. Ya kan? Nah, ketika dia bertobat, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyinullah. Dia harus memperbaiki semua janjinya sama Allah dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi intinya dalam tobat itu harus ada janji. Kalau kita punya anak buah lagi nih 3 kali salah, dia janji terus, janji nggak kamu nggak akan janjinya ingkar. Nah itu kan sebel. Bahkan kalau udah sebel nih bosnya, nggak mau ngelihat anak buahnya lagi. Biar ngomong bener pun kita nggak percaya. Udah gue nggak mau lihat dia, gue sebel sama dia. Nah kalau udah orang kayak gini, hanya satu wali yang bisa menyelamatkan dia. Doanya para guru, para alim. Iya, misalkan saya sebel sama orang anak buah Ali. Tapi karena Ali yang datang ke saya mohon, itu lain. Bener-bener wasilah. Nah wasilahnya Ali yang minta. Kalau dia yang minta, gue masuk mau. Ya kan? Begitupun juga sama Allah. Ya jadi intinya ketika dia sudah pasrah, kemudian dia berdoa, hasil doa itu menghantarkan dia dan misalkan ketemu saya. Dari situ saya bimbing dia bertobat. Saya bimbing. Ya, kamu minta maaf kepada Allah satu. Alhamdulillah. Kemudian kamu mohon ampun kepada almarhum. Misalkan orang tuanya ada almarhum. Allah masih ada orang tuanya minta ampun kepada orang tua. Suami istri saling memaafkan. Kepada anak memaafkan. Kepada orang-orang yang sekitar dia juga saling memaafkan. Karena maaf itu semua bisa membuka. Bahkan bisa menyembuhkan orang sakit. Nah,
Dari situ kemudian langkah selanjutnya setelah tobat, ya akhirnya dikeluarkan tuh asbab-asbab penyakitnya. Ada syariat, ada hakikat, dibersihin semuanya dengan berzikir, dengan memohon ampun. Kemudian esok hari istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah. Maka itulah yang akan menyembuhkannya. Masya Allah ya, intinya pokoknya Ali terus berdoa, mudah-mudahan wali-waliullah masih banyak di atas muka bumi ini. Insya Allah. Dan wali-waliullah ini seperti kata guru tadi, wasilah kita untuk mendekatkan diri sama Allah. Dukung terus channel Ahsanah TV dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa follow semua sosial media kami di @ahsanah_tv. Betul. Jadi kita minta didoain sama wali-waliullah supaya kita bisa sembuh misalnya gitu kan. Iya. Karena hanya wali-waliullah ini yang dekat sama Allah. Betul. Waliullah kekasih Allah gitu kan. Mungkin kita banyak dosa nggak bisa menyentuh Allah, dengan melalui beliau kita bisa menyentuh Betul. Allah. Konteksnya seperti itu. Nah sekarang guruku, ini untuk para wali-waliullah ini yang wajar kita bilang emang maaf ya penyembuh atau waliullah yang memang bisa menyembuhkan, itu koridornya seperti apa ya? Oh dia oke nih untuk saya datangi, gitu kan ya. Iya. Oh, dia kok gitu ya? Ini gimana nih yang wajar? Apakah kita harus ngasih uang? Ataukah nanti setelah sembuh aja baru kita ngasih hadiah? Ataukah dia nggak pernah minta tapi kita boleh nyelipin gitu ya? Di amplop atau gimana guru? Nah ini gimana guru? Akhlaknya? Ya, jelas nih, artinya wali Allah yang insya Allah yang diridhoi oleh Allah adalah ketika ia didatangi oleh orang-orang yang Allah kasih sakit ya. Tentu ia yang pertama, wali Allah nggak boleh melihat siapa dia. Apakah dia orang kaya, orang miskin, apakah dia beragama apapun. Yang jelas, lihatlah dia adalah hambaku yang aku datangkan kepadamu. Kamu harus menolongnya. Nah, ketika ia datang, perjumpaan itu karena Allah loh, Li. Allah kirim. Daun jatuh aja Allah yang menyaksikan, apalagi perjumpaan. Nah, ketika di situ kemudian diberikan pemahaman tentang sakit, dari situ diyakini bahwa Allah Maha menyembuhkan dan bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit parah sekalipun, ya kan? Kalau Allah sudah kun fayakun, sembuh maka sembuh. Namun sembuhnya ini berkah atau enggak? Nah bahasanya ketika seseorang sembuh, la in syakartum la azidanakum. Modelnya ketika tiba-tiba dia nggak bisa jalan, terus kemudian dikasih jalan baru sedikit aja, dia udah kasih nikmat kan? Yang tadinya nggak jalan jadi jalan, tapi meskipun masih susah. Nah dari konteks itulah sesungguhnya boleh jadi ada hal-hal yang lain yang harus ia lakukan, misalkan bersedekah. Nah, bersedekah itu akan kembali kepadanya. Benar. Nah, bukan ditentukan kamu harus bayar sekian. Ya. Dan wali Allah tidak akan mau. Tidak akan pernah mau. Dia tahu Allah mengawasi dia. Iya, gitu. benar. Tapi kalau ada yang masih begitu, dia bukan wali Allah. Ya, masih berani mengangkain atau masih berani menghargai, mentarif, membuat harga dan sebagainya, jangan. Ya, tapi insya Allah ada meskipun itu sulit ya, tapi berdoalah ya. Insya Allah ketika ia datang, pasti yang pertama oleh wali Allah itu disadarkan, yuk yang menyembuhkan Allah. Kalau begitu kamu harus memohon ampun, dibimbing taubat. Ya, oh dia bisa taubat sendiri kok, bisa, siapapun bisa, mengucap istighfar siapapun bisa. Tapi bahasa tadi Li, yang disebut, aku udah nggak mau ngeliat lu. Aduh. Ya, tapi kalau ahli yang menyampaikan, masih buka pintunya misalnya ya, contohnya. Perlu para wali-wali tadi, ulama itu wali Allah. Namun ulama yang bagaimana kan gitu, ulama yang bentar-bentar duit, menghargain dan sebagainya, hati-hati. Ya, maka itu insya Allah dengan membimbing orang tersebut untuk bertobat, kemudian dia menyadari kesalahannya, dari situ Allah akan ridho mengeluarkan kotoran-kotorannya. Nah, sehingga dengan keluar kotoran asbab penyakit dia itulah dia akan disembuhkan. Dia akan sembuh. Kalau misalnya pas datang kita ada akhlak nih kan, yang namanya akhlak sama orang alim. Kita nyelipin gitu hadiah. Kalau hadiah boleh nggak sih, Guru? Boleh, bahkan dalam Al-Quran pun disyariatkan begitu ya. Artinya kalau di Al-Quran bahasanya gini. Sebelum Anda berjumpa dengan Nabi, ya di balik tabir, seharusnya Anda bersedekah dulu. Bahasanya gitu. Ya, jadi konteksnya artinya sedekah itu sesungguhnya bisa menolak bala, ya, dan sedekah itu akan kembali ke dalam dirinya sendiri. Benar. Jadi ketika ia bersedekah kepada orang yang membimbing taubat, itu hal yang baik, dan itu harus dua hal, ikhlas dan ridho.
Ya. Ikhlas dan ridho. Iya dong. Ya, yang memberi Nggak ditarifin, nggak diwas kemampuannya. Ya, yang menerima ridho. Iya. Itulah rezeki dari Allah. Iya. Ya. Jadi rezeki itu memang ada yang diikhtiarkan, ada yang karena tawakal. Nah, orang wali Allah tadi karena tawakal sama Allah. Rezeki datang sendiri. Konteksnya seperti itu. Dia tidak mencari, dia tidak meminta, tapi memang itulah yang diberikan. Kamu harus ridho menerimanya. Nah, guru, kalau misalnya kita nazar sendiri, Ya. misalnya, ya Allah, seumpamanya, alhamdulillah udah datang ke wali ini dan mudah-mudahan kalau sembuh, saya mau kasih dia mobil, umpamanya. Nazar seperti itu, boleh nggak guru? Iya. Tergantung dia mau menerima atau nggak ya mungkin walinya. Artinya kan nazar kan kembali kepada dirinya kan. Iya. Toh walinya nggak dengar Nggak nazar. dengar, Ya, benar. kan? Jadi intinya boleh-boleh aja. Nah, karena itu kebaikan ya. Nah, ketika kebaikan itu memang Allah ridhoi, akhirnya terjadi ya bisa melaksanakan kebaikan, akhirnya bisa barokah lah kedua-duanya. Buat yang nazar barokah, buat yang wali Allahnya juga tidak meminta, dia menerima, ya harus ridho menerimanya. Masya Ya. Allah. Tuh ya. Terima kasih guru ilmunya. Ya Allah. Selesai nih. Sebenarnya masih panjang lagi nih kalau mau Masih bahas. banyak loh. Masih banyak nih. Jadi intinya sedikit mungkin aku simpulin ya, kita paham kok dia waliullah apa enggak ya. Iya. Karena setiap manusia punya firasat, punya intuisi, ini hak baik atau enggak gitu. Itu udah lumrah. Cuman kadang-kadang yang bikin abu-abu kita sendiri. Atau kita dengerin orang-orang yang memang tidak punya ilmu akhirnya membuat kita jadi abu-abu. So, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Dan kalau misalnya kita sakit bukan jadi menjadi azab tapi menjadi ujian karena kita termasuk golongan orang-orang yang soleh mudah-mudahan ya. Kembali lagi apa yang kami berikan adalah sebuah fenomena di akhir zaman ini dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu bukan ngejudge atau menghakimi siapa. Kita tidak berusaha untuk membilang si ini begitu sini enggak. Ini cuma hanya ilmu. Mau diambil silakan, insya Allah jadi barokah. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Ya. Dan insya Allah next kita akan bahas yang lebih tajam lagi. Yang saat ini memang menjadi fenomena di akhir zaman. Tetap bersama Baterai A2, Masya Allah ya. Bahas tentang misteri bersama saya Ali Zainal dan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Arif Budiman. So teman-teman, jangan lupa supaya kita tetap eksis ya, dan mudah-mudahan jadi barokah buat sama-sama. Subscribe, like, share. Kalau misalnya kita nge-share ya, mudah-mudahan akan jadi ilmu buat kita semuanya jadi barokah. Terus ada loncengnya tuh diklik ya. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.